Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari semester 6 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah perbandingan hukum. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Eropa Anglo-Saxon, sistem hukum sosialis, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Jawabannya ialah yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau disebut dengan civil law. Itu suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dikodifikasikan secara sistematis, akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Yang kedua, ada sistem hukum Anglo-Saxon atau disebut common law. Ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Yang ketiga, ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah suatu sistem hukum yang digunakan sebagian besar negara-negara komunis. Yang keempat, ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat ialah seperangkat norma atau aturan adat atau kebiasaan yang diberlakukan di wilayah tertentu. Dan yang terakhir, ada sistem hukum agama. Sistem hukum agama ialah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Pertanyaan yang kedua ialah jelaskan mengapa sistem hukum common law dianggap tidak mempunyai kepastian hukum yang tepat. Apakah ruang lingkup pengkajian dari perbandingan hukum tersebut? Jelaskan. Jawabannya, karena sistem hukum common law lebih mengutamakan hukum kebiasaan, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Menurut Surjono, ruang lingkup perbandingan hukumnya ialah descriptive comparative law, comparative history of law, dan comparative legislative. Pertanyaan yang ketiga ialah mengapa dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia dapat memunculkan sistem hukum baru yang dikenal dengan sistem hukum hibrida? Jelaskan. Jawaban nomor 3 ialah karena masyarakat internasional menyaksikan meningkatnya upaya serius untuk menanggulangi kejahatan internasional, sehingga Pengadilan Pidana Nasional dan Mahkamah Internasional Murni dan forum-forum yang baru ini digunakan untuk menangani kejahatan internasional, memunculkan sistem hukum hibrida yang telah dibentuk beberapa negara, yaitu oleh negara Kamboja, Sierikone, dan Timur Leste. Sistem hukum hibrida dibentuk dengan latar belakang politik berbeda-beda, tetapi sebagai institusi yuridis pembentukannya didasarkan pada instrumen yuridis. Pertanyaan yang keempat ialah jelaskan hubungan antara perbandingan hukum tata negara dengan ilmu hukum tata negara. Jawaban nomor 4 ialah perbandingan hukum tata negara dengan hukum tata negara memiliki hubungan yang sangat berkaitan, karena antara negara satu dengan negara yang lain pasti memiliki persamaan ataupun perbedaan. Pertanyaan yang kelima, ada jelaskan perihal asas strict liability yang diberlakukan di Indonesia dan di Inggris. Jawaban nomor 5, asas strict liability di Indonesia menganut sistem Eropa kontinental, karena Indonesia tidak mengenal ajaran strict liability yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika. Sedangkan di asas strict liability di Inggris berkembang mulai pada abad ke-19 akibat buruk dari revolusi industri. Penerapan asas strict liability itu sangat penting terhadap kasus-kasus yang membahayakan sosial atau antisosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.